Selamat datang lagi semuanya di pertemuan ketiga dari pelatihan sumber pembelajaran terbuka. Kali ini aku akan bercerita mengenai mencari dan menggunakan sumber pembelajaran terbuka. Di sini aku Fitri Ayu mewakili Creative Commons Indonesia. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Nah, Salindia yang aku buat ini dilisensikan dengan lisensi CC by SA oleh Creative Commons, karena ini aku buat untuk Creative Commons. Jadi Creative Commons sebagai pemiliknya, pemegang hak ciptanya, seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang dengerin Kakak Bre bercerita tentang lisensi CC gitu. Jadi lisensi CC itu dipakai untuk membuat konten sumber pembelajaran terbuka. Tapi ingat, nggak semua ya katanya lisensi CC yang bisa digunakan untuk pembuatan sumber pembelajaran terbuka. Nah, di sini kita review sedikit sebelum mencari dan menggunakan konten-konten dari sumber pembelajaran terbuka SPT. Nah, ini perlu diingat kalau lisensi CC itu tidak-tidaknya dari 6 jenisnya itu bisa digunakan dan dibagikan tanpa harus izin. Karena kenapa? Karena izin udah diberikan oleh si penciptanya gitu. Tapi harus tetap ingat ya, ada ketentuan-ketentuannya loh. Nah, ini adalah 6 lisensi CC. Kalau yang domain publik itu jatuhnya tanda. Nah, tujuan dari lisensi CC ini, gambar-gambar ini tuh kalau aku menafsirkan secara pribadi itu sebagai simbol berbagi gitu. Oh, ini simbol berbagi yang berguna untuk pencipta yang punya karyanya, ngasih tahu ini loh karyaku, silakan pakai, silakan gunain tanpa perlu izin karena aku udah kasih izin. Tapi ingat ya ketentuannya, ataupun untuk pengguna gitu. Jadi ini dua sisi ya, dari pencipta ngasih tahu ke penggunanya atau pengguna jadi tahu konten-konten yang mau digunakan. Nah, di sini kita lihat semuanya tuh ada gambar orang dari 6-6-nya. Orang itu atribusi, tandanya hak moral yang sudah dibahas di kemarin itu tetap ada. Jadi mencantumkan kredit penciptanya itu ada. Selain itu juga kalau secara filosofisnya itu sebagai cara terima kasih gitu. Kita udah dikasih konten yang bisa kita modifikasi, bisa kita gunakan tanpa perlu izin, seperti bisa gunakan tanpa perlu izin, dan kita terima kasihnya gimana ya, cantumin dong namanya. Oh, terima kasih si A sudah membuat karyanya, kita tulis atribusinya gitu. Terus kita lihat di sini ada juga yang bukan OIR atau SPT, itu yang ada tanda sama dengannya, itu non derivatif. Jadi di sini ada 6 jenis lisensi CC. Tidak semuanya itu termasuk sumber pembayaran terbuka. Yang ada non derivatif, yang lainnya bisa digunakan untuk sumber pembayaran terbuka. Kenapa? Nanti kita akan bahas satu. Nah, ini tanda domain publik, maksudnya hak ciptanya sudah kadaluarsa gitu. Jadi kembali ke ranah umum, domain publik itu yang paling bebas, yang itu yang paling tidak bebas. Kita lihat ada gradasinya gitu. Oke, lanjut. Kita sedikit lagi ingat-ingat tentang ketentuan-ketentuan ini. Tadi kan dibilangnya ya, ada bilang, tapi tetap perhatikan ketentuan-ketentuan penggunaannya. Apa aja sih ketentuannya? Kalau dilihat ini ada 4 ketentuan yang dirangkai jadi 6. Nah, jadi dengan harapan kalau kita udah mantep di tentang ketentuannya, hasil rangkaiannya kita bisa paham juga. Pertama, atribusi. Nah, atribusi by, oleh gitu kan. Jangan lupa untuk kasih atribusi kredit lah kalau kita tuh ngomongnya. Nah, untuk mencantumkan atribusi itu ada rumusnya. Rumusnya TASL. Judul, nama pencipta, tempat ciptaan diambil, sama jenis lisensi CC. Contoh, ada infografis mengenai sejarah Creative Commons. Itu dilisensikan dengan lisensi Creative Commons. Nah, di situs web yang pengen situs web CC ID ini nyantumin atribusinya. Judulnya apa itu Creative Commons, oleh JJ Adribata itu penciptanya, source atau tempat ciptaan diambil tuh di Wikimedia Commons, lisensinya CC by 4.0. Di sini kita bisa tautkan di judulnya itu untuk orang langsung nih kita lihat ada tautannya ke materi aslinya. Di sini juga bisa kita tautkan ke profil penciptanya, dan di sini juga bisa kita tautkan ke lisensi CC-nya sendiri. Jadi kalau orang yang nggak tahu CC,
ini maksudnya apa ya CCB 4.0 ya. Dia klik, oh berarti aku bisa pakai ya untuk memberitahu. Atau mungkin di sini ada yang posternya bagus tuh, aku pengen pakai, di mana sih dia ambilnya? Nah, kita bisa lihat juga di sini gitu. Jadi kita juga membantu konten ini untuk tersebar lagi gitu, dan kita berterima kasih juga sama penciptanya. Jadi nama JJ Data selalu dipakai terus, dicantumkan sebagai penciptanya. Jadi atribusi lambangnya ini ya orang, rumusnya TASL. Nanti kita akan lebih banyak membicarakan tentang atribusi ini. Nah, ini yang paling bebas, paling terbuka ya tuh atribusi. Di atasnya domain publik. Lanjutnya, nah ini non komersial. Kalau non komersial, kalau kita lihat ada yang NC-nya, orang lain nggak boleh pakai untuk kepentingan komersial, tapi penciptanya boleh, atau kita udah izin dulu sama penciptanya. Nih kayak lihat di gambar ini kan, dia pakai untuk kepentingan komersial nggak boleh, tapi kalau penciptanya sendiri boleh kayak gitu. Lanjut. Nah ini berbagi serupa share alike. Share alike ini kalau kita adaptasi kontennya, hasilnya harus menggunakan lisensi yang sama. Contoh nih kita lihat di sini dia pakai by SA, CC by SA. Ini si dinosaurusnya warnanya ungu. Terus diadaptasi lagi warnanya jadi hijau dan temanya siang. Nah, hasil adaptasinya itu dia menggunakan lisensi yang sama, CC by SA. Nah, tapi kalau hasil adaptasinya digunakan yang lain, CC by NC itu tidak boleh. Jadi harus lisensi yang sama. Misalkan ini kan ada dua nih, kombinasi SA ini ada di dua jenis lisensi ini, CC by SA sama CC by NCSA gitu. Misalkan kalau yang di dinosaurusnya ini CC by NCSA, ya ininya juga CC by NCSA, ini CC by NCSA juga gitu. Jadi kita harus sama hasil adaptasinya ya. Kalau nggak diapa-apain ya kita pakai aja kayak gitu. Kecuali kalau kita udah adaptasi, kita ubah-ubah, kita gubah si materinya itu, hasilnya harus pakai lagi lisensi yang sama. Jadi tetap terbuka gitu. Kayak kalau misalkan si penciptanya itu sudah membiarkan orang untuk mengambil keuntungan ekonomi, di sini sisi by SA yang hasil gubahannya juga boleh gitu. Tapi kalau nanti misalkan si penciptanya tidak boleh, dia pakai NC, ya hasil gubahannya juga nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dengan ketentuan yang serupa, makanya berbagi serupa gitu. Hasil gubahannya dibagikan dengan lisensi yang serupa. Lanjutnya, nah ini non-derivatif. Non-derivatif itu tanpa turunan. Contoh, coba kita lihat gambarnya. Di sini dinosaurusnya berdiri, terus dengan kreativitas tinggi diedit-edit dan akhirnya menjadi tiduran seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi penciptanya ini nggak mau untuk karyanya diotak-atik, dan ini juga kode buat pengguna. Kalau kamu mau pakai karya saya, jangan untuk turunan. Nah, ND ini tidak termasuk sumber pembelajaran terbuka karena kalau ada konten ND ketentuan ND pada lisensi sumber pembelajaran terbuka kontennya itu tuh gak akan ada perkembangan. Maksudnya orang nggak bisa mengembangkan si kontennya itu gitu. Jadi nggak bisa diubah, nggak bisa digubah, dan nggak bisa dibuat karya turunan. Jadi ya mohon maaf, ND nggak bisa bergabung dalam lisensi SPT ini. Jadi kita lihat di sini. Nah ini tuh ND, CC by ND, CC by NC itu bukan OIR. Karena kan tujuannya berbagi dan orang bisa memanfaatkan atau bisa mengubahnya lagi dari konten SPT ini gitu. Mengadaptasinya dalam konteks lokalnya atau sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, nah terus gimana kalau aku nggak hafal tentang lisensi ini nih jelasnya? Nah ini ada tinggal browsing aja. Kalau aku biasanya mungkin yang lain ada cara yang lain, CC by 4.0 gitu. Di sini nanti kita klik ada tampilannya, dikasih tahu kamu diperbolehkan untuk ini, tidak diperbolehkan untuk itu. Nah ini semua ada bentuk tulisannya, penjelasan lisensinya di sini. Dan kalau diklik juga mungkin kemarin sudah dibahas juga, ada lisensi yang ringan, yang singkat sederhana untuk orang non hukum, ada yang untuk legalnya seperti itu. Jadi semua ini bisa diklik. Kemarin mungkin ada yang tanya, tolong tiap-tiap lisensinya ditulis ini ya seperti ini, ditautkannya yang link yang ininya, sisi by itu apa sih? Jadi untuk ngasih tahu orang yang mungkin nggak ikut pelatihan di sini atau orang awam, oh maksudnya seperti itu. Nah, ini aku ada sedikit tentang diagram air. Mungkin ada Mbak Leri di sini. Mbak Leli.
Iya, ada. Oke, nih mungkin Mbak Leli mau pakai audio, aku bantu gerakin di sininya. Nah, ini ada tentang diagram air. Sorry, maaf agak nge-lag. Belum muncul ya? Belum, bentar Mbak. Mohon maaf ya, ini aku agak ada gangguan. Aduh, gimana ya, sebentar. Aku stop share dulu ya, sebentar. Screen share lagi. Oke. Oke, kita langsung ke diagram airnya tadi. Nah, ini. Nah, sip. Kelihatan semua? Ya, kok masih ini? Nah. Ini Mbak Leli sendiri yang membuat diagram air ini, mungkin biar enaknya coba Mbak Leli yang perkenankan Mbak, mangga Mbak. Oke, cuma bantu Mbak Fitri, saya juga bukan yang ahlinya di bidang ini. Ini cuma dulu dari apa namanya istilahnya, jadi dari rangkuman dari yang untuk menjelaskan bagaimana menggunakan ciptaan untuk tujuan pembelajaran karena COVID ini banyak sekali pembelajaran semuanya lewat internet online dan banyak yang mempertanyakan ini boleh enggak, ini tidak boleh enggak, kalau dipakai bagaimana caranya. Nah, ini yang dulu saya coba ringkas sesederhana mungkin, semoga bisa dipahami bagaimana memilih suatu ciptaan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Bukan OIR, tetapi untuk pembelajaran secara umum. Jadi dalam hal ini klausul fair use, penggunaan wajar itu masih berlaku. Jadi ini secara umum saja, nanti OIR akan lebih ketat dari ini. Karena ini spesifik untuk pembelajaran, untuk edukasi. Nah, yang pertama adalah ini saya kira bisa dilihat nanti langsung apa namanya dari flowchart-nya sudah bisa ketahuan ini arahnya kemana saja. Kalau misalnya kita melihat sesuatu di internet tentunya ya, sekarang kan kita gunakan dasarnya segala sesuatu sumbernya dari internet. Kalau kita ingin menggunakan sesuatu sumber, pertanyaan pertama adalah status hak ciptanya ada atau tidak. Tidak diketahui atau diketahui. Kemarin kan ada yang tanya ke Bre waktu itu kalau nggak salah ya, minggu lalu bilang, nah itu gimana kita tahu ada hak ciptanya atau nggak kelihatan di situ, dicari, oke? Tapi nggak ketemu hak ciptanya, terus gimana? Selalu asumsikan bahwa materi tersebut berstatus dilindungi hak cipta kalau kita tidak bisa melihat fakta atau tertulis di situ bahwa sumber tersebut berlisensi atau dilindungi hak cipta. Itu adalah jalur aman dan jalur fair untuk pengguna maupun yang pemilik sumber tersebut. Nah, itu yang garis ke atas yang kuning. Nah, kalau seandainya jawabannya iya dilindungi oleh statusnya hak ciptanya dilindungi dan materi tersebut dilindungi hak cipta, tidak dilindungi hak cipta, maka biasanya materi tersebut ini yang tadi sudah dibicarakan Mbak Fitri, sifatnya adalah di public domain, baik sisi 0, 0, atau PD. Nah, yang ke kanan adalah jika suatu materi sudah jelas C, ada tulisan hak ciptanya di situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah itu punya hak ciptanya bersifat all right reserved atau some right reserved, yang berbagi atau tidak. Jadi kaitannya apakah hak cipta dari karya tersebut dilisensikan atau tidak secara terbuka. Kalau dilisensikan secara terbuka, panahnya ke bawah sekarang, materi tersebut seperti yang sudah dijelaskan sejak minggu-minggu yang sebelumnya, boleh digunakan selama mengikuti aturan penggunaan yang disyaratkan dalam lisensinya. Jadi kalau NC, ya jangan materi kuliah materi pembelajaran yang kita gunakan itu untuk diperjualbelikan atau untuk mendapatkan profit bagi kita sendiri misalnya. Tetapi kalau ND ya jangan dimodifikasi, selama itu sesuai dengan lisensinya kita bisa gunakan. Ke arah atas, seandainya tidak ada lisensinya, maka ini sudah kayaknya sudah tidak masuk ke OIR lagi ya Mbak Fitri ya. Jadi nanti kalau itu sudah tidak dilisensikan secara terbuka, berarti copyright penuh, itu yang bisa memberikan kita kebebasan untuk menggunakan materi tersebut, yang mempunyai hak cipta penuh tersebut, adalah yang disebut sebagai klausul penggunaan wajar untuk pendidikan dan
aturan-aturan tertentu yang spesifik, tapi dalam hal ini kita bicarakan adalah untuk pendidikan. Nah, di sini ini sudah, kalau saya bilang sebaiknya kalau untuk OER itu nggak usah main-main dengan penggunaan wajar, karena ini sensitif kaitannya dengan subjektivitas apa yang disebut sebagai penggunaan wajar. Jadi ini yang penting adalah dari awalnya tadi pertanyaannya adalah apakah status hak ciptanya diketahui? Jika tidak diketahui, asumsikan bahwa itu dilindungi hak cipta, dan jika itu dilindungi hak cipta, cek apakah itu dilisensikan dengan sisi secara umum. Yang penting adalah itu. Nah, jalur yang dari tengah ke kanan ini untuk catatan pribadi saja, bahwa kita seandainya ada guru, ada dosen, ada pengajar yang ada di sini, jika kita spesifik hanya ingin menggunakan materi yang berhak cipta penuh tersebut untuk mengajar anak didik kita, jadi sebatas di kelas saja, tidak keluar, tidak diupload, tidak digunakan kemana-mana. Ini lebih kompleks dari itu, tapi kurang lebih kalau hanya kita gunakan untuk sebatas kita dan murid-murid kita hanya untuk spesifik kepentingan edukasi, maka kita bisa menggunakan klausul penggunaan wajar. Jadi ini saja sebetulnya. Saya kira Mbak Fitri yang kaitannya dengan OER itu kaitannya hanya sampai di bagian apakah materi tersebut dilisensikan atau tidak, dan apakah punya hak cipta atau tidak. Kalau tidak ada hak ciptanya, asumsikan selalu itu dilindungi hak cipta. Kalau kita berhenti di OER, jangan gunakan. Itu yang jalur amannya. Saya kira itu Mbak Fitri ya. Oke, makasih Mbak Leli ya. Terima kasih Mbak Leli atas. Aku nambahin sebentar nih, Fit. Boleh, jadi, silakan. Kayaknya masih ada jalur lagi ya. Kalau misalnya si materi itu masih ada di dalam hak cipta, bukan berlisensi sisi, masih terlindungi hak cipta, masih ada satu cara lagi, yaitu minta izin langsung ke penciptanya. Kayak gitu. Jadi karena aku pernah juga pakai foto ilustrasi yang aku pakai untuk OER, tapi dia masih dilindungi hak cipta. Dia tidak ditulis dilindungi hak cipta, tapi karena dia tidak ada lisensi sisinya, maka aku asumsikan dia masih dilindungi hak cipta. Tapi aku pengen banget pakai ilustrasi itu, jadi aku hubungin langsung penciptanya, kontak langsung, cari kontaknya, terus minta izin sama dia untuk menggunakan ini, dan dibalas, dibolehin. Jadi kalau sudah seperti itu, artinya kita bisa pakai, tapi tergantung sejauh mana dia mengizinkan. Jadi ketika kita minta izin ke penciptanya, kasih tahu juga izinnya kita mau dipakai buat apa, seperti itu. Balik ke Mbak Fitri. Oke, oh iya, kasih. itu bagian kanan dari yang bagian paling pojok kanan dari di grafik tersebut. Jadi itu juga bisa buat rujukan kalau mau minta izin. Sip, makasih Mbak Leli. Terima kasih Mbak Leli dan Kakak Koko atas penjelasannya. Nah, di sini harapannya kita sama-sama tahu. Jadi kita kan mau bikin bahan ajar yang mau kita bagikan untuk semua. Alangkah baiknya bahan ajar yang mau kita bagikan itu kita sudah tahu juga tentang status hak ciptanya dari materi-materi yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita akan lebih hari ini kita temanya di sini yang tentang lisensi terbukanya, yang tadi sudah disinggung mengenai fair use, itu juga ketentuannya di Undang-Undang Hak Cipta tidak jelas, bisa jadi wajar untuk saya penggunanya tapi tidak wajar menurut si penciptanya, dan tidak ada ambang batas mengenai wajar dan tidak wajarnya. Jadi undang-undangnya itu tidak detail sekali ambang batasnya dan subjektif yang tadi dikatakan oleh Mbak Leri. Jadi kita tidak menyarankan untuk menggunakan penggunaan wajar khususnya untuk OER. Yang tadi Koko juga bilang kalaupun lisensinya secara penuh mau izin ya silahkan bisa. Tapi kalau Creative Commons tidak perlu izin karena izin telah diberikan setidak-tidaknya untuk digunakan dan dibagikan tapi tetap mengikuti syarat ketentuan berlakunya. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Nah, ini Mbak Leli membuatnya diagram airnya itu diterapkan dengan lisensi sisi juga. Selanjutnya, sebentar. Oke, jadi langsung materi hari ini kita mencari konten sumber pembelajaran terbuka berlisensi sisi, menggunakan atribusi konten SPT, terus mengevaluasi konten dan mengadaptasi konten. Mungkin mengadaptasi konten ini lebih jelas ya nanti di pertemuan selanjutnya, ini sedikit aja pemanasan.
Nah, mencari konten sumber pembelajaran terbuka. Nah, ini adalah platform-platform beberapa yang aku coba untuk kurasikan, platform-platform yang menyediakan fitur ini loh, ada lisensi sisinya atau semuanya berlisensi sisi. Contohnya ini Wikimedia Commons, dia sebagai gudang, ada foto, audio, video, ini gudang dan semuanya berlisensi Creative Commons. Ada sisi by SA, ada juga domain publik. Ini sisi search, ini Storyweaver, ini buku anak-anak, ini noun project, ini kalau untuk cari icon, kalau ini untuk lagu-lagu dan YouTube Flickr OER Commons. Nah, OER Commons ini sebenarnya base-nya di Amerika, jadi dia konteksnya benar-benar Amerika banget, bahkan kayak Departemen Pendidikan antar negara bagiannya tuh udah naruh kontennya di sana gitu. Jadi memang agak beda dengan yang di Indonesia. Nah, beberapa platform ini yang aku coba nanti kita jelasin di slide berikutnya, ada yang mewajibkan kita untuk daftar dulu. Contohnya di non-project, kalau kita mau unduh, kita harus daftar dulu, login gitu. Di beberapa, ada yang langsung kita masuk bisa lihat, kita sama-sama lihat. Nah, di platform ini, kita sama-sama untuk kritis bahwa kalau memang platform ini secara umum telah menyatakan bahwa konten-kontennya berlisensi sisi, di mana kita lihatnya term of use-nya biasanya ada di situ, sama di kontennya sendiri gitu. Jadi ini kita sama-sama lihat gunanya apa. Jadi kalau bukti buat kita gitu, oh ya kita udah pakai ini sisi by, ini loh ada buktinya. Begitu juga kalau misalkan kayak Koko tadi saya jelasin izin dulu. Izin itu kita harus kalau bisa tertulis, jadi ada barang buktinya juga, oh kita sudah izin gitu. Jadi kalau nanti ada kenapa-napa kita bisa melampirkan itu. Nah ini kita pertama coba sisi search. Sisi search ini dari Creative Commons sendiri yang buat. Di sini kita lihat dulu sekilas, nanti selesai pemaparan baru kita coba langsung. Nah ini contohnya aku coba cari kata kucing, cat, karena keywordnya ini masih pakai bahasa Inggris ya, jadi kita cari yang lebih banyak karena orang-orang dari manapun kirim. Dari sini aku tadi centang untuk penggunaan komersial untuk bisa diadaptasi gitu. Nah, nanti akan keluar sini tampilannya kucing-kucing semua. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa sortir berdasarkan lisensi. Oh, aku pengen semuanya kecuali sisi by Andy, nanti akan keluar juga di situ. Nah, ini bisa diklik sisi search, kita browsing aja nanti keluar di sisi search seperti ini. Ini tampilan barunya. Dan ini yang tampilan lama. Tampilan lamanya ini dia langsung terkoneksi dengan repository ataupun platform-platform yang ada lisensi sisinya. Nah, search.creativecommons.org. Nah, jadi kalau kita klik yang try the new sisi search beta, keluarnya seperti ini. Ini yang sudah dimodifikasi lebih baik lagi gitu untuk mempermudah. Selanjutnya ada OER Commons. Nah ini kita lihat di term of use-nya, oh iya dia benar, di about-nya nih aku nemu bahwa dia menggunakan lisensi sisi gitu. Terus kita bisa klik juga di sini di karya-karya yang terbuka untuk diadaptasi. Ini kita buka situsnya OER Commons. Nah di sini kita lihat ada apa yang mau kita cari, subjeknya apa, education levelnya apa. Ini standar ini kalau nggak salah, mungkin aku menafsirkan kurikulum, mungkin nanti Koko bisa bantu kalau misalkan salah. Jadi ini base-nya di Amerika, jadi menyesuaikan dengan sistem pendidikan mereka semua. Nah, contohnya aku sempat cari tentang Civil War, itu aku ketemu langsung di sini ada tipe lisensinya apa. Nanti kita lihat, kita pilih di sini. Terus udah gitu nanti aku buka kontennya dan ini oh ya di kontennya benar pakai lisensi sisi by. Nah, ini untuk kita lebih aman gitu. Oh, cross check dong. Dia dibilang term of use-nya pakai sisi dan ini dipakai sisi juga. Tuh. Nah, selanjutnya di sini tuh ada macam-macam ya. Dia ada standar ada kurikulumnya apa gitu. Terus udah gitu areanya apa, levelnya, materinya apa, seperti apa, ini konten sumbernya dari mana, ini untuk pendidik ataupun untuk pembelajarnya, muridnya, media format lengkap sekali ini. Jadi dia bikin satu platform isinya konten-konten OER, namun sayangnya ini benar-benar Amerika banget lah gitu. Jadi kita juga nyarinya, aku sebagai bukan pendidik tuh agak lumayan gitu. Keywordnya harus dengan bahasa Inggris juga tentunya. Nah, ini upaya dari Amerika untuk meningkatkan konten-konten OER-nya.
walaupun bisa dipakai juga untuk yang lain. Kemudian YouTube. Nah, YouTube juga ada loh yang pakai lisensi CC BY, tapi cuman CC BY, dan dia menjelaskan juga apa itu CC BY, Creative Commons-nya sendiri. Nah, contohnya ini kalau kita mau cari konten-konten yang ada di YouTube yang berlisensi CC, nanti aku ketik Earth, di sini filter, kita lihat sini Creative Commons. Tapi dia cuma menampilkan CC BY aja ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang dicari tutorial menyunting Wikipedia Bahasa Indonesia dari di sini nih tulisan atribusinya. Jadi waktu mengunggah video ke YouTube itu kita bisa tagin di metadatanya kalau kita melisensikan CC BY. Ini lisensi atribusi Creative Commons, maksudnya itu lisensi CC BY. Jadi pakai kredit namanya gitu. Videonya terbuka. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan di videonya itu pakai konten lisensi CC? Ini contoh di video Danila. Jadi ada namanya SketchUp. Ini isinya konten-konten tentang model 3D yang berlisensi CC ini. SketchUp, bisa dibuka. Di video Danila ini, di salah satu konten videonya dia menggunakan model 3D teddy bear ini ke dalam videonya, dan dia menuliskan atribusi. Karena ini atribusi berarti boleh untuk kepentingan komersial, dia tuliskan di sini konten-konten objek 3D apa aja yang dipakai oleh si kontennya Danila. Nah, karena dia pakai CC BY, hasil adaptasinya ini dia pakai already serve gitu, nggak apa-apa juga gitu, karena kecuali kalau CC BY SA baru gitu. Nah, di sini kita lihat kalau kita buka SketchUp-nya, dia jelasin atribusi sisi attribution itu CC BY, bisa klik lagi lebih lanjutnya, dan ini cara penggunaannya. Dia tulis di sini teddy bear by Jason 666 pakai lisensi CC BY 4.0. Nah, berikutnya ini adalah Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ini repositori atau gudang isinya berkas-berkas digital. Ada gambar, suara, video. Di dalam Wikimedia Commons ini dia pakai lisensinya CC BY SA, atau domain publik. Jadi selain itu, dia tidak memperkenankan orang untuk masukin konten-kontennya ke sini. Sama kayak modelnya YouTube, jadi siapapun bisa masukin, tapi karena dia nggak mau ribet nanti copyright dan segala macam, pokoknya semua yang masuk ini lisensi CC ya, kayak gitu. Atau pakai domain publik. Nah, di sini kita lihat, ini tuh orang pada urun daya, pada nyumbang berkas yang untuk memajukan pendidikan tentunya, disumbangkan oleh siapapun dan berlisensi Creative Commons. Dan mereka juga sering mengadakan kompetisi-kompetisi untuk memperbanyak kontennya, konten terbuka khususnya. Nah, ada juga domain publik. Nah, di sini kalau kita lihat di ketentuannya, term of use dari Wikimedia Commons. Nah, di sini kita lihat dia menggunakan lisensi bebas atau mendedikasikan ke ranah publik. Ranah publik maksudnya domain publik. Nah, di sini dia menggunakan lisensi bebas atau terbuka, yaitu Creative Commons. Jadi memang tujuannya untuk seperti itu, selaras dengan misinya. Bahkan platform itu yang memang menerapkan lisensi Creative Commons itu bisa jadi kayak nilai plus. Oh iya dia memang benar-benar misinya seperti ini dan dia bagikan juga seperti ini gitu. Ini dijelaskan dengan ketentuan yang secara ringkas. Bisa dilihat di sini term of use-nya. Nah, contohnya foto ini nih. Foto ini nih kalau kita browsing tinggal tulis file senyuman Sirkei dari Mentawai, ini nanti kelihatan fotonya keluar seperti ini, dan ini metadatanya lengkap. Nah, ini ada deskripsinya, tanggalnya, siapa penciptanya, dan ini lisensi CC-nya, dan ini bisa juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini jelas dia langsung menunjukkan metadatanya lengkap. Nah, kemudian diadaptasi nih, dijadiin postcard. Nah, tetap ya tulis atribusinya di sini. Menggunakan CC BY SA juga. Senyuman si Kerry dari Mentawai oleh Erikson Jakabari, CC BY SA 4.0. Nah, ini asal adaptasinya seperti ini contohnya. Nah, selain itu, karena Wikimedia Commons sering mengadakan lomba-lomba juga, khususnya dari Wikimedia Indonesia, di sini ada kumpulan beberapa konten yang linknya bisa dirujuk bersama. Contoh foto-foto budaya Indonesia, waktu itu ada lomba Wiki Cinta Budaya 2018 sama 2020. Itu kalau teman-teman klik nanti isinya akan ada foto-foto, nanti di akhir sesi ini kita coba. Kemudian ada juga hasil koleksi dari Galeri, Library, Archive, Museum. Galeri, perpustakaan, lembaga arsip, sama museum di Indonesia. Itu ada yang sudah digitalisasikan
dilisensikan dengan lisensi CC. Kalau yang sudah habis masa berlaku hak ciptanya dengan domain publik lagi. Dan ini ada juga lagu-lagu daerah. Nah, lagu-lagu daerah, beberapa yang sudah masuk ranah domain publik sudah habis masa perlindungan hak ciptanya, dinyanyikan kembali dan maaf ini aku salah, ininya Nuki Dendang, dinyanyikan kembali dan dilisensikan lisensi C. Jadi kita nanti bisa sama-sama coba lihat bareng-bareng. Dan ini foto alam Indonesia, itu ada lomba Wiki Cinta Alam. Dan ini juga ada tarian-tarian Indonesia dan semua foto-fotonya ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons. Nah, selanjutnya Flickr. Kalau Flickr ini kita tinggal www.flickr.com/Creative Commons, nanti akan ada di situ. Tinggal tulis aja kita mau cari apa. Ini ada sortir dari lisensinya sisi yang apa dan dijelaskan juga sini Creative Commons adalah lisensi non-profit. Nah, ini tinggal kita cari aja. Contohnya seperti ini. Nah, ini Pak Dasapta Erwin, dia bikin sketch note. Jadi lisensi CC bukan cuma untuk di digital aja ya, bisa juga kayak gini nih. Nah, dia tuliskan CC BY. Nah, ini udah berlisensi CC dan dia tapi biar orang bisa pakai lagi, dia taruh di Flickr dan ini tandanya ini CC BY maksudnya. Sebagian hak cipta dilindungi undang-undang dan lambangnya kita lihat sendiri CC BY dan kita bisa unduh. Nanti kita kasih atribusinya. Jadi kalau TASL-nya, judulnya, terus penciptanya, terus sumbernya dari Flickr, habis itu lisensinya. Nah, ini kita bisa langsung unduh. Atau kita juga bisa unggah foto-foto kita di Flickr, di Wikimedia Commons, di lain-lainnya. Nah, ini yang unik lagi, Storyweaver. Jadi ceritanya tuh di India tuh ngerasa bahwa buku bergambar anak itu mahal banget dan pendirinya ini, penerbitnya ini, Pratham Book kalau nggak salah, dia pengen satu anak satu buku. Gimana ya caranya, karena udah digital juga, dia akhirnya urun daya bersama, sama-sama bikin buku anak dan hasilnya dilisensikan lisensi BY yang paling bebas. Jadi dia nggak mau ribet kalau pakai NC nanti ada kendala hukum dan segala macam, jadi cuma pakai atribusi aja. Di sini kita lihat sudah ada hasil urun daya bersama atau patungan dan berbagi buku anak, itu ada sekitar 27.000 cerita dan ini kita bisa menerjemahkan, kita bisa bikin ceritanya aja, atau kita bisa unggah fotonya. Tapi ini udah kesepakatan, siapapun yang masukin konten ke Storyweaver itu harus menggunakan lisensi CC BY. Ini aku ada contoh, ini aku coba lihat di ketentuannya, dia bilang pakai CC BY, apakah benar? Nah, contohnya nih, aku sebagai yang nggak bisa menggambar, tapi bisa ada ide-ide sedikit dari gambar-gambar yang ada. Jadi ini gambarnya punya orang lain. Aku nggak kenal si Depa Balsafar ini, tapi aku bisa berkolaborasi karena dimungkinkan karena dia menggunakan sisi dan di sini juga dia toolsnya sangat mempermudah banget. Jadi tinggal pilih gambarnya, terus kita tinggal tentuin ini mau untuk anak level 1 aku bikin dan ini bisa dicetak, bisa digunakan secara bebas karena pakai CC BY. Kita lihat kalau kita read story-nya, nah seperti ini aku bikin 6 halaman, cuma satu kalimat, dan kalau kita unduh si Storyweaver-nya itu otomatis atribusinya keluar sendiri di sini. Jadi dia bilang ceritanya dari aku, pakai lisensi CC, gambar pertama dari sini, gambar kedua dari sini, gambar ketiga, semuanya diatribusi dan secara lengkap. Nah, jadi nanti ada yang mau menerjemahkan ke bahasa daerah, mau menerjemahkan ke bahasa yang lain, itu sangat dimudahkan. Jadi ini loh berkolaborasinya, jadi bisa menerjemahkan, bisa membuat, bisa masukin gambar. Nah, karena di sini tadi itu ada gambar tikusnya, aku takut, jadi aku crop ya nggak masalah. Jadi aku sesuaikan aja sama konten-konten kita yang misalkan ada gambar yang kita ngerasa kurang nyaman atau nggak cocok dengan kebudayaan kita bisa sesuaikan itu semua. Jadi tetap dikritisi ya segala sesuatunya. Dari lisensinya, dari kontennya. Nah, ini berikutnya non-project. Nah, kalau mau untuk unduhnya, kita harus bikin dulu akunnya, login, verifikasi di email. Ini contohnya aku cari apapun nih, biasanya enak nih untuk kalau salin dia aku orang gadan banget pakai non-project. Contoh aku klik education, nanti keluar, contohnya gini, keluar educationnya. Nah, di sini kita lihat ada lisensi CC ya. Kita lihat nextnya, nah di sini ketika kita mau unduh, kita suruh pilih mau pro,
apa mau yang basic download, aku pilih yang pakai CC dan dia ngasih tahu gini ya, atribusinya kayak gini ya gitu. Oh ya udah gitu. Kalau kita memang pakai lisensi CC nggak bisa dimodifikasi, tapi kalau kita pakai yang berbayar bisa dimodifikasi. Tapi tetap ininya jangan di crop ya. Maksudnya kalau kita pakai ini cara kita atribusi, ingat loh dia udah baik loh ngasih gratisan. Aku nggak bisa gambar aja, bisa pakai ini buat konten-konten aku untuk presentasi Creative Commons seperti itu. Nanti kalau kita udah unduh dia akan keluar seperti ini. Dibuat oleh siapa? Dari non-project. Next. Nah, ini untuk musik nih yang suka bikin YouTube, suka bikin butuh konten-konten musik yang tidak menggerak kita gitu. Kayak gimana? Ini ada Incompetech. Kita bisa buka semua Incompetech, kita buka. Terus kita lihat lisensi musiknya. Di sini dia bilang pakai lisensi CC, ya kan? Lanjutnya, nah contohnya ini Carefree. Nanti mungkin aku coba tayangin di akhir nih, pasti teman-teman sering banget dengar biasanya di video-video masak gitu. Ini sering banget orang pakai dan dia pakai CC BY. Kita klik nanti. Nah, ketika kita klik dia ada tawarannya seperti ini. Kalau misalkan dia jelasin pakai lisensi CC, ini yang berbayar, ini yang kalau kamu bayar kamu nggak perlu pakai atribusinya gitu. Tapi ini CC juga kita bisa baca ketentuan-ketentuannya. Nah, ketika aku klik, nah dia ngasih tahu nih atribusinya kayak gini ya, tulis namanya gitu. Nah, tadi itu dari musik, ini sedikit rangkuman. Tadi kita sudah lihat di mana CC Search, kita lihat juga di OER Commons, Wikimedia Commons, Flickr, Storyweaver, Non-Project, sama Incompetech. Nah, sebelumnya juga mungkin kalau ada yang ingat, Kakak Koko juga sudah menunjukkan beberapa, ada open textbook dan lain-lainnya. Itu sebenarnya banyak banget platform-platform yang menyediakan lisensi CC. Kalau kita browsing itu kita akan keluar, cuman di sini aku kurasiin yang memang dia secara jelas gitu mencantumkan bahwa dari ketentuan di platformnya dia pakai lisensi CC dan di kontennya pun pakai lisensi CC gitu. Karena ini siapapun bisa kayak Wikimedia Commons, siapapun bisa ngasih kontennya, jadi kita harus kurasiin juga gitu. Kayak Storyweaver mungkin dia banyak tentang konteks India, kita bisa sesuaikan dengan konteks kitanya sendiri gitu. Nah, ini tadi kita sudah lihat, sekarang gimana cara mengatribusi. Ini lagi, balik lagi, selalu ingat TASL, TASL, TASL pokoknya. TASL. Jadi, di sini ada sebenarnya, Oke, di sini tuh Creative Commons Pusat itu membuat Chooser Beta creativecommons.org ini untuk kita sebagai pencipta menentuin lisensi apa yang kita pakai untuk karya kita gitu. Kita bisa pilih di sini, nanti kita di akhir kita buka bareng-bareng. Di sini juga lisensinya apa, nanti ada panduan-panduannya. Ini lebih komunikatif dibandingkan fitur pemilihan lisensi. Cuman di sini aku mencobanya untuk panduan teman-teman kalau misalkan mau coba atribusinya agak lupa nih gimana ya cara atribusi atau cara gampangnya bikin atribusi. Nah, di sini misalkan ada penciptanya ada V gitu kan. Aku nemu karyanya di Flickr. Tadi kan ada Sapta Erwin kan. Terus judulnya apa? Aku tulis di sini. Link karyanya aku masukin. Nanti otomatis kayak begini. Kita tinggal copy aja. Jadi atau ini kan untuk yang di print ya. Kalau misalkan kita klik yang website, itu nanti link-linknya ini ditautkan di dalam nama si Dave sama nama karyanya. Jadi seperti itu. Selain itu, ada juga atribusi foto ataupun berkas di Wikipedia dan Wikimedia Commons ini dibuat oleh Wikimedia Jerman. Nanti linknya di sini. Sayangnya belum ada dalam bahasa Indonesia, baru ada dalam bahasa Inggris. Jadi kita ambil di Wikimedia Commons, masukin linknya ke sana. Terus contohnya foto yang tadi. Nah ini linknya tadi ini aku masukin ke sini. Nah ini keterangannya. Nanti akhirnya jadi kayak gini. Nanti kita jawab aja pertanyaan ini. Sayangnya sekali lagi ini masih dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti hasilnya seperti ini, tinggal kita copy. Kita langsung taruh di tempat kita taruh atribusi gambar itu. Nah, selain itu, terus gimana dong kalau yang misalkan bikin poster nih? Poster kalau satu atribusi nanti gak estetik atau gimana? Memang ada ketentuan sedikit longgar dari sisi dari atribusi ini, bisa ditaruh di
secara fleksibel, tapi tetap perhatikan kelihatan oleh pesertanya. Misalkan nih ada seblak, cilok, odading, colenak, surabi. Ini kan foto-fotonya ini ada lisensi CC-nya karena ini ngambil dari Wikimedia Commons, jadi semua berlisensi CC dan nggak ada ND-nya, nggak ada NC-nya, dia cuma CC by SA, jadi agak mudah dikombinasikan. Nah, di sini dia tulis di sini atribusi foto bit.ly, atribusi jajanan pasar Sunda. Di sini kita bisa tautkan ke spreadsheet ataupun Google Docs seperti ini contohnya. Nah, kalau dibuka kayak gini. Nah, terus gimana kalau lisensinya beda? Yang satu CC by SA, satu CC by. Nah, itu besok ya dibahas oleh Mbak Leli. Jadi kebayangkan nanti kalau sekarang ini kita baru penggunaan konten lisensi CC aja, belum digabungin sama yang lain. Materi besok itu gimana caranya ini konten lisensi CC-nya beda-beda kecuali ND, tapi hasilnya itu mau jadi lisensi apa nanti besok kita bahas. Jadi di sini ditekankan hanya pada cara nulis atribusi. Bisa dilakukan seperti ini. Terus kalau video gimana? Ya video di akhir kreditnya aja. Suaranya pakai misalkan incompetech atau seluruh rangkaian videonya itu pakai CC by, bisa ditautkan kayak gitu. Nah, ini mengevaluasi konten sumber pembelajaran terbuka. Karena kontennya ini konten terbuka, siapapun bisa masukin ke platformnya, nggak ada yang kurasiin, makan. Jadi kita harus kritis dulu. Pertama, kita tadi yang sudah dibahas sebelumnya, lihat ketentuan penggunaan konten pada platform atau repositori secara umum. Pastikan juga pada keterangan di konten yang kita mau gunakan. Yang kedua, pastikan berlisensi CC. Ditandai dengan atau ditandai dengan domain publik atau CC zero. Yang terakhir, yang ketiga adalah kritisi isi atau kualitas konten. Jadi kita lihat dulu isinya gimana nih kualitasnya, apakah sudah dikaji, ada yang meninjau, apa yang buat itu siapa. Misalkan kalau di Wikipedia itu kita lihat sumbernya, apakah ada sumbernya atau tidak. Jangan ini terbuka nih pakai lisensi langsung kita ambil, tidak, kita lihat dulu kontennya itu sudah mencukupi belum untuk kita bagikan ke anak didik kita seperti itu. Terus sesuaikan ketentuan lisensi CC dengan rencana penggunaan. Kalau kita misalkan mau menggunakan untuk komersial, ya jangan pilih yang ada non komersialnya seperti itu. Sama konteks budayanya, ini cocok nggak ya? Karena mungkin kebanyakan konten-konten dari luar, ini kalau diajarkan cocok nggak ya untuk ke peserta didik kita seperti itu. Jadi sesuaikan dulu rencana penggunaan CC sama ketentuannya, biar kita sama-sama enak antara pencipta sama penggunanya. Gitu. Nah, itu sini mengadaptasi konten pembelajaran terbuka. Yang dimaksud adaptasi apa sih? Kalau dalam sisi, kalau kita buka di lisensi ringkasnya, yaitu mengubah atau remix, mengubah, transform, atau membuat karya turunannya. Misalkan ini buku Made with CC, dia konten aslinya berlisensi CC by SA, dan Creative Commons Indonesia menerjemahkan buku itu menggunakan lisensi CC by SA lagi. Seperti itu kira-kiranya ya. Terima kasih. Ini template-nya aku juga menggunakan Showit. Ini juga seperti itu. Oke, Koko, paling itu aja dari aku. Terima kasih. Langsung kita prakteknya. Halo, Koko? Oh iya, Fit. Bisa dimatiin dulu recordingnya. Bentar. Jadi tadi untuk adaptasi, tadi kan Mbak Fitri udah kasih contoh satu tentang menerjemahkan buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu bentuknya kan alih bahasa. Cuma masih beberapa contoh lainnya, misalnya mengubah bahasa dari Inggris ke Indonesia, itu masuk dalam adaptasi juga. Adaptasi sederhana lainnya itu mengubah formatnya, misalnya dari tertulis jadi audio. Misalnya dari buku yang tertulis dibuat jadi audiobook. Terus kita lisensikan lagi audiobooknya berdasarkan lisensi yang di awalnya apa itu. Seperti itu adaptasi. Terus misalnya ilustrasi, kayak misalnya yang tadi Pak Erwin, dia bikin catatan, sebenarnya misalnya catatan pembelajaran atau catatan dari misalnya video pembelajaran yang dia dengar, misalnya dari TED Talk atau apapun, kemudian dia bikin catatan ilustrasi, ada gambar-gambarnya atau
kayak misalnya Mbak Leli tadi bikin diagram alir, misal itu dari buku, misalnya dijadikan jadi satu karya diagram alir, itu juga bentuk adaptasi. Dia mengubah adaptasi sederhana yang mengubah format dari format satu ke format lainnya. Terus ada lagi misalnya adaptasinya kasih subtitle misalnya. Yang tadinya berbahasa Inggris dikasih subtitle bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Seperti misalnya pas kemarin lagi rame-ramenya COVID, himbauan untuk cuci tangan pakai sabun, himbauan untuk pakai masker dan sebagainya itu diadaptasi ke dalam bahasa daerah macam-macam. Itu kan hanya mengubah bentuk yang tadinya berbahasa Indonesia kemudian dikasih subtitle, jadi semua orang lebih banyak bisa menikmati. Jadi kan tujuannya OER kan salah satu sumber pembelajaran terbuka adalah meningkatkan aksesibilitas konten supaya bisa bermanfaat jauh lebih luas seperti itu. Atau contoh adaptasi lainnya adalah kayak yang tadi Fitri contohkan dari Storyweaver yang itu dari India, kemudian ilustrasinya kita adaptasikan jadi lebih kontekstual misalnya seperti itu. Kalau misalnya di India contoh ilustrasinya misalnya anak-anak bermain kriket kayak gitu kan, itu kan di Indonesia nggak ada kriket, kita ganti misalnya ilustrasi permainannya jadi tembak gunung, tembak gunung atau apalah yang permainan tradisional Indonesia, jadi diubah lebih kontekstual ke konteks budaya kita sendiri. Jadi itu salah satu berbagai macam contoh adaptasi yang sederhana. Dia hanya mengubah bentuk tanpa kayak menggabungkan dengan konten lainnya. Kalau misalnya dari bikin video di YouTube menggabungkan ada background suaranya, ada klip-klip video, ada foto, itu kan itu lebih kompleks lagi karena berbagai macam karya digabungkan. Itu nanti kita dalami dalam pertemuan besok sama Mbak Leli. Gitu.